Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini sedikit kita akan membahas tentang yang namanya, agak resep juga sih, gaib. Alam gaib. Ada yang namanya kita harus beriman dengan yang gaib-gaib, ya. Apa sih itu gaib? Bukan hanya sekedar condong ke arah yang kita lagi pikirkan kalau kita ngomong tentang gaib, ya. Pasti kan ngomongnya yang serem-serem kalau ada gaib, ya. Tapi gaib itu dalam artian kita mengimani apa yang tidak bisa kita lihat, tapi kita mengimaninya, kita percaya. Contoh, kita beriman kepada hal yang gaib. Kita beriman gak? Tahu gak? Yakin gak ada surga dan neraka? Yakin. Tapi kita belum ngelihat. Gaib gak berarti? Gaib. Kalau kita berbuat baik, kita dapat pahala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu pahala kelihatan gak sama mata kita? Enggak, berarti gak gaib. Kita mengimaninya, kita percaya barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika berbuat keburukan akan mendapatkan dosa. Dalam konteks ini saya akan membahas sedikit tentang yang namanya jin, namanya setan, dan yang namanya iblis. Kalau pandangan kita, jin, setan, iblis itu sama apa enggak? Sama apa enggak? Beda. Bedanya samanya di mana? Gaib, tidak terlihat. Terus pekerjaan ya. Jadi ada jin yang kita kenal, ada jin, ada setan, ada iblis. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan itu halus. Ya, makhluk halus. Jin ini itu ada dua kriteria yang kita kenal. Ada jin yang beriman kepada Allah. Jadi enggak semua jin itu yang kita lihat wah jahat, wah kafir, wah tidak beriman kepada Allah, ya. Jin ini ada dua, ya. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang ketika itu disuruh tunduk kepada, sujud kepada, hormat kepada Nabi Adam. Ada yang tidak. Dari yang tidak ini keluarlah, dilaknat oleh Allah, jadilah setan. Ya. Kalau kita mau ibaratkan Nabi Adam dan Hawa, keluarnya cucu-cucunya termasuk kita. Betul? Ada jin yang beriman kepada Allah, ada yang tidak. Yang tidak dikutuk oleh Allah. Dan ketika dikutuk itu namanya iblis. Iblis dan setan itu sering disandingkan dalam Al-Quran, ya. Dan kemudian yang jadi pertanyaannya, apakah jin ini bisa kita lihat? Jika ada orang di sekitar kita yang mengatakan, oh saya habis ngelihat jin, wah saya habis ngelihat wujud jin, saya habis ngelihat setan, itu bullshit, bohong. Bahkan kata Imam Syafi'i,
itu pengakuannya itu dibantahkan. Tidak ada manusia yang dapat melihat wujud jin kecuali itu golongan-golongan nabi dan wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, mukjizat dan karomahnya para wali. Apakah kita manusia biasa bisa melihat jin, wujud jin? Tidak. Tidak. Ya, maka jin ini sama kita itu beda. Kalau kita dalam Al-Quran itu disebutnya ins. Ins itu nyata hadir. Kita bisa ngelihat teman kita karena ada di bola mata kita. Kita melihat hadir. Kalau jin, kalau yang setan itu gaib, tidak bisa kita lihat. Ya, jadi kasusnya gimana kalau misalkan ada yang melihat setan, berarti dia setan. Kenapa bisa dilihat? Karena setan yang mau masuk ke dalam matanya. Setan hanya bisa melihat setan. Kita beriman kepada kiblat kita kemana? Al-Quran dan hadis. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan manusia itu dapat melihat jin. Tidak ada satu ayat pun. Ya, bahkan kalau kita buka ada surah An-Naml. Boleh dibuka yang punya HP, surah An-Naml ayat 56. Artinya boleh dibaca. Ada surah An-Naml itu ayat 56. Ayat 56 itu yang berbunyi, katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketika ada orang yang pintar bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu, bisa melihat jin yang kita sebut namanya indigo, itu nggak ada perkara sedikit pun manusia yang bisa melihat masa depan dan masa lalu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tanpa seizinnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Hajj ayat 52. Ya, orang yang bisa kemasukan jin, kesurupan bahasa kita, itu karena imannya yang lemah, dimasuki oleh setan. Imannya lemah, kondisi raga hatinya masih kosong. Ya, kalau kita jalan di tempat kosong, di tempat gelap, samping kuburan, apa yang kita ingat? Apa yang kita bayangkan? Pasti wujud-wujudnya menakutkan. Makanya ada hal-hal yang gak perlu kita harus tonton. Kayak misalkan kita ada film-film horor, ada namanya Makmum, ada namanya siapa, film-film setan Indonesia tuh, lagi sholat tahajud malam-malam, di belakangnya ada setan. Kata siapa ada? Rasul mengatakan ketika kita sholat tahajud yang menemani kita ribuan malaikat. Ada yang kejadiannya di pondok pesantren. Toh di pondok pesantren itu kita selalu membaca Al-Quran. Ya, jadi yang namanya jin itu adalah hal yang gaib. Tidak boleh kita sangkut pautkan selalu. Terkadang kita terbawa sama Islam Nusantara, kebawa sama nenek moyang. Sedikit-sedikit, waduh kena santet nih. Sedikit-sedikit, waduh jualannya lagi anjlok, jualannya lagi nih, wah kayaknya disantet nih jualan saya. Astagfirullahaladzim. Seujon lagi, jodohnya seret, wah kayaknya saya di santet nih sama orang, jadi jodohnya susah. Seujon lagi, wah saya sial mulu dalam kerjaan, kayaknya saya disantet nih, wah saya sakit mulu kayak ini nih. Seujon lagi. Padahal ada dua kriteria, Adam dan iblis. Ketika iblis salah, itu tidak pernah mengakui kesalahannya, tapi membolak-balikan fakta. Jadi ketika dia salah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia malah membuat alasan.
bahwa dirinya benar. Saya terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Apakah perlu derajat saya yang begitu tinggi ini sujud kepada tanah? Buat alasan. Adam ketika salah, itu koreksi diri, dia minta ampun kepada Allah, maka derajatnya ditinggikan. Maka kalau kita ada terjadi ujian, kita terjadi cobaan, jangan kita sangkut pautkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, terlalu norak. Apa-apa kita bilang, wah ini kayaknya ada yang gak seneng nih, wah kayaknya saya dikirim, wah kayaknya saya ada kiriman nih. Kiriman apa? Paket JNT. Ya, gak ada seperti itu. Ya, bahkan dalam Al-Quran pun tidak ada menjelaskan bahwa manusia itu dapat melihat masa lalu dan masa depan, bahkan berkomunikasi langsung dari mata dia sendiri, kecuali Allah yang mengizinkan. Ya, paham? Berarti kita nggak boleh takut yang namanya setan. Perlu kita percayai, perlu kita imani, dia punya alam sendiri, kita punya alam sendiri. Toh orang yang beriman tidak akan pernah dimasuki dan diganggu oleh setan. Itu hanya sebuah ujian untuk meningkatkan keimanannya. Ya, ada nggak kalian punya guru, kiai kalian kesurupan sampai lompat-lompat? Adakah ketika Rasul kesurupan? Gak ada, tapi Rasul pernah dapat sihir. Pernah dapat sihir. Dulu ceritanya Rasul ini dicabut satu helai rambutnya. Satu helai rambutnya diikat 11 simpulan, dimasukkan ke dalam yang namanya sumur. Diadukan oleh malaikat Jibril. Hai Muhammad, bahwa sehelai rambutmu diikat oleh, bahasanya kalau di sana dukun ya, diikat 11 kali simpulan, dimasukkan ke dalam namanya sumur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk melepas 11 simpulan itu dari sihir, itu membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, terus sampai An-Nas, itu 11 ayat. Ya, kalau kita terkena godaan, kita terkena, wah kayaknya saya ibadahnya jadi susah, jadi berat. Saya habis pulang dari sini ibadah saya jadi kayak nggak enak gitu. Kayak ke tempat pengajian jadi apa? Jadi panas, ke tempat pengajian jadi risih. Ada pengajian, ada apa? Saya jadi males gitu di tempatnya, nggak nyaman gitu. Kenapa ya? Ada yang namanya ayat kita dikasih oleh Rasulullah untuk meruqyah diri sendiri. Pertama baca Al-Fatihah. Kedua baca Qul a'udzu birabbil falaq. Kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian dilanjut surah Al-Baqarah. Ayat pertama Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, lanjut lagi ayat kursi, lanjut lagi surah Al-Baqarah ayat 284. Ilahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ya, dilanjut, kemudian ditiupkan ke tangannya, diusapkan ke muka dari ujung kepala, dari muka ujung kepala terus sampai ke bawah. Kalau enggak tiupkan ke dalam air. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya hidup kita sama hidup yang namanya jin itu pasti berbeda. Kita sebagai manusia biasa tidak perlu takut, karena hakikatnya jin itu dia alamnya gaib, tidak bisa masuk ke alam kita, hanya bisa menggoda dan menghasut, membuat hayalan. Adakah zaman Nabi sundel bolong? Zaman Nabi ada kakek gayung, ada suster ngesot enggak? Kenapa mereka bisa membuat seperti itu ilustrasinya? Dari mana? Karena dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan jin itu bisa menjelma menjadi laki-laki dan perempuan, tampan dan jelek, buruk rupa. Nah, dari situ mereka membuat ilustrasi. Muncul ke otak kita, ada jalan serem, berpikiran, imajinasi kita keluar, setan masuk. Dari kuping ngebisikin, dari depan ada setan, dibisikin matanya, masuk ke dalam mata, imajinasi kita keluar, wah ada kuntilanak tuh, wah di situ ada yang ngesot-ngesot, ya. Padahal dari mana kita tahu wujudnya? Kita nggak tahu, ya. Itu yang namanya alam
gaib, tapi kita harus mengimaninya. Dan ketika ada sihir atau santet itu ada, sihir itu ada. Tapi bagaimana dari diri kita sendiri? Kalau diri kita kuat imannya, proteknya kuat, sholatnya rajin, ngajinya rajin, setan juga nggak mau masuk ke dalam badan. Betul? Yang masuk yang suka kesurupan berarti yang sholatnya jarang, yang sedekahnya jarang ya. Makanya kuatkan diri kita, jangan mudah tergoda akan bujuk rayu tipu daya setan. Banyak banget sekarang di tahun-tahun sekarang nih ya. Ada yang begini, ada yang jadi ahli hikmah ngenyembuhin orang kesurupan, pasiennya cewek tapi dipegang auratnya, tapi dipegang kulit tangannya. Apa itu ahli hikmah? Ya, itu dia. Cukup dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Ya, mungkin cukup situ saja. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Khair. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.